Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ya, pada kesempatan ini saya melakukan video dalam rangka melanjutkan proses kuliah matematika ekonomi, di mana topik kali ini adalah topik terkait dengan konsep bunga transaksi. Nah, konsep bunga transaksi yang terjadi di dalam masyarakat kita bisa melakukan pemecahannya dengan pendekatan matematika atau model-model matematika, dalam hal ini matematika ekonomi ya, terkait dengan bunga transaksi ini. Ada penjelasan ini kita perlu harus pahami, maka kita baca istilah bunga di sini dipakai untuk bunga tabungan maupun bunga pinjaman. Nah, jadi kata bunga di sini bermakna terkait dengan pinjam meminjam dengan tabung atau tabungan yang ada pada perbankan. Nah, jadi bunga untuk pinjaman di bank ataupun bunga untuk tabungan di bank misalnya, ataupun di tempat lain yang kita lakukan transaksi dengan menerapkan sistem kompensasi berupa bunga itu. Itu yang dimaksudkan bunga di sini. Jadi bukan semata-mata hanya misalnya di perbankan. Selanjutnya, karena kedua jenis transaksi tersebut sama-sama memerlukan perhitungan bunga sebagai balas jasa atas risiko yang harus ditanggung oleh pemberi tabungan maupun pemberi pinjaman atau antar kreditur dan debitur. Nah, jadi bicara tentang bunga ini tentunya bicara tentang hitungan-hitungan. Hitung-hitungan di sini otomatis ya kategorinya adalah matematika terkait dengan hitungan-hitungan itu, di mana hitungan bunga yang terjadi antara debitur dan kreditur itu sebagai balas jasa atas di sini kata risiko yang akan muncul, yaitu orang meminjam uang atau menabung uang, tentunya di sana ada risiko. Misalnya pinjam uang ada risiko berupa kerugian atau mungkin juga risiko berupa dampak keuntungan. Nah, itu di situ menyebabkan harus ada perhitungan kompensasi bagi orang yang memberikan pinjaman itu. Kompensasi itu berupa bunga. Begitu pula misalnya kita menyimpan uang di bank, tentunya di sana ada risikonya pihak perbankan menampung simpanan dari masyarakat, kemudian simpanan itu tentunya digunakan untuk proses-proses bisnis lain-lain dan seterusnya. Dipinjamkan lagi oleh pihak ketiga, tentunya ada risiko yang muncul berupa bisa risiko mendatangkan keuntungan, juga bisa risiko yang berakibat kerugian. Itu harus ditanggung. Nah, kata menanggung risiko inilah atau jasa atas risiko inilah yang kemudian ada beban berupa kompensasi bunga terhadap simpanan tadi. Jadi di sini pinjaman ataupun simpanan itu ada risikonya, atas risiko itu ditanggung oleh pihak debitur atau kreditur, maka harus ada semacam balas jasanya itu. Nah, teruskan, balas jasa atas risiko tersebut pada umumnya diwujudkan dalam besaran persentase. Nah, itu jadi setiap bicara tentang penerapan bunga itu biasanya dijatuhkan dalam bentuk angka presentasi, tidak ada angka absolut. Angka absolut ya mungkin ada juga, tapi seringkali yang lebih banyak kita dengar adalah bunga dalam bentuk presentasi, persen-persen, bukan dalam bentuk angka absolut, angka yang pasti. Di mana besar kecilnya sangat relatif, ya besar bunga
itu relatif dalam artian tergantung kepada para pihak yang melakukan transaksi itu atas kesepakatan mereka. Jika pihak perbankan sebagai penanggung risiko tabungan dan pinjaman, maka harus menyesuaikan peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia. Jadi misalnya penerapan bunga tadi dengan hitungan standar persentase tadi, kalau dunia perbankan, apakah bank pemerintah, BUMN, bank swasta, bank modern, kecuali bank syariah, kecuali bank syariah, tapi terkait dengan bicara bunga, tentunya ada bank-bank konvensional itu harus mengikuti aturan dari pemerintah untuk penerapan bunganya. Nah, pemerintah dalam hal ini ada lembaga yang sudah ditetapkan. Kalau dulu ada BI, sekarang ada yang namanya OJK. OJK yang harus mengatur terkait berbagai macam hal, terhitung di dalamnya adalah penerapan masalah bunga. Nah, kemudian maka harus menyesuaikan peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia itu. Jadi peraturan perbankan itu yang tadi saya katakan bukan hanya dari BI tetapi dari OJK juga, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, namanya Otoritas Jasa Keuangan karena masalah keuangan sesungguhnya bukan hanya di perbankan tapi banyak lembaga-lembaga yang muncul terkait dengan masalah pendanaan, pembiayaan, kredit dan seterusnya. Apalagi di dunia online sekarang banyak sekali pinjaman-pinjaman online, yaitu Kredivo, Dana, kemudian macam-macam. Yang kita lihat itu di internet itu banyak sekali. Itu semuanya harus mengikuti aturan dari OJK terkait dengan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah penerapan bunga. Namun jika kedua transaksi di atas, yaitu simpanan atau kredit, simpanan atau pinjaman dilakukan oleh individu atau kelompok non-bank yang terjadi di masyarakat, tentunya adalah kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Nah, saya kira ini kalimat ini belum bisa dipastikan tingkat kebenarannya, bahwa mutlak adalah kewenangan daripada pihak yang di luar daripada pihak perbankan itu menentukan, karena sekarang aturan dari OJK itu bukan hanya menyasar kepada perbankan konvensional ataupun syariah. Setiap orang yang mengelola dana pihak ketiga, menghimpun dana pihak ketiga, aturan OJK pun sampai ke situ. Nah, tapi yang mungkin yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan anggota antar individu dalam masyarakat melakukan proses transaksi, dengan transaksinya itu transaksi non tunai dalam artian tidak langsung cash, tetapi punya jeda waktu, bisa 1 jam kemudian baru bayar, atau 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, tenggang waktu yang lama. Maka dari situ bisa antar pihak, 2 orang yang terlibat dalam transaksi itu bisa melakukan negosiasi terkait dengan kompensasinya. Bisa saja kayak begitu. Nah, berapa persen mereka tentukan sendiri, tidak perlu berdasarkan kepada aturan OJK dalam hal ini. Oke, ini adalah pemahaman terkait dengan tulisan ini. Tinggal dibaca ulang, ditambah dengan apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami, karena sesungguhnya ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari sini. Oke. Nah, selanjutnya pembahasan kita terkait dengan bunga transaksi di sini akan kita bagi ke dalam 2 topik besar. Nah, 2 topik besar, yaitu yang pertama A, bunga sederhana, kemudian nanti di bawahnya lagi itu B, yaitu bunga bersama pokok pinjaman. Nah, kita lihat saja bunga menghitung nilai pokok dan nilai bunga. Nah, nilai pokok dan nilai bunga itu 2 ini. Sebenarnya ada 3, yaitu yang ketiga atau D, A, B, C, D. D-nya itu adalah bunga majmuk, atau mungkin lebih lazim orang menyebut dengan istilah bunga berbunga. Nah, saya berpikir bunga berbunga itu jangan kita bahas, karena kita bicara bunga ini sebenarnya dalam konteks syariah
itu dianggap riba. Apalagi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kita itu haluannya adalah kita mengarahkan kepada bentuk perekonomian syariah, sehingga sebenarnya pembahasan ini ya bertolak belakang dengan prinsip itu. Akan tetapi jangan kita lihat dari sisi haram dan halalnya, kita lihat sebagai suatu ilmu untuk kita pelajari saja. Bunganya ini, kalau bagian D-nya yaitu bunga majemuk atau istilah lazim disebut dengan bunga berbunga, saya kira itu lebih parah lagi. Bunga saja sudah dipermasalahkan, apalagi bunga berbunga lebih parah lagi. Jadi saya kira jangan kita bahas, ada di materinya, silakan saudara-saudara melihatnya. Nah, kita bahas ini bagian A kalau selesai, ada waktu kita sambung ke bagian B, kalau tidak bagian B-nya kita buat dalam video yang lain. Oke. Kita bahas yang pertama dulu, bunga sederhana. Jika kita ditawari sejumlah uang yang harus dipilih, yaitu sekarang menerima uang 5 juta, atau setahun lagi menerima uang 5 juta ditambah suku bunganya. Nah, di sini misalnya Anda ditawarkan ada uang 5 juta, mau terima uang 5 juta tunai sekarang, ataukah tunggu 1 tahun kemudian uang ini nanti dikasih tetapi uangnya sudah ada tambahannya, yaitu ada bunga di dalam. Nah, pasti kita di antara kita banyak yang memilih menerima 5 juta sekarang daripada menunggu 1 tahun kemudian, walaupun ada bunganya belum tentu uangnya itu masih ada. Jangan sampai terjadi risiko yang seperti tadi, kalau risiko untung berarti bisa kita mendapatkan uang dengan bunganya, tapi kalau terjadi risiko rugi ya kita tidak bisa dapat. Jangankan bunga, pokoknya juga bisa hilang. Ya, itu kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita rame-rame memilih untuk menerima sekarang, berarti tidak ada pembahasan selanjutnya. Karena kita mau bahas ini bisa bahas ada bunganya, maka kita memilih untuk 1 tahun kemudian, supaya kita bahas ada bunganya. Secara otomatis dalam pikiran kita lebih baik menerima uang sekarang daripada tahun yang akan datang. Mengapa? Jika kita menerima uang sekarang sebesar 5 juta adalah pasti atau risiko hilang probabilitasnya 0%. Lain halnya jika harus menunggu setahun lagi baru menerima uang tersebut. Dalam proses setahun tentu ada risiko. Mungkin kita jadi menerima atau tidak menerima sama sekali. Nah, itu sama seperti apa yang barusan saya jelaskan juga tadi. Tapi kita tidak bisa mengatakan menerima saja. Nah, kalau begitu tidak perlu pembahasan lagi. Asumsinya tahun depan baru kita terima, sehingga perlu kita bahas bunganya. Oke. Pada konsep bunga sederhana ini, untuk menentukan besarnya tabungan maupun pinjaman dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi konsep bunga sederhana ini baik untuk simpan uang di bank atau pinjam uang dari bank, umpamanya begitu. Pinjaman ataupun simpanan itu dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan S per R kali T. P sama dengan S bagi R kali T. Nah, kalau yang tanda ini bukan apa-apanya. Ini mungkin pada saat scan ya ada kotor debu atau kotor ada di sini ikut terscan, tapi bukan tanda ini. Di mana P nilai pokok pinjaman atau pokok simpanan tadi, S adalah nilai bunga yang dinyatakan dalam bentuk rupiah, kemudian R atau interest rate, tingkat suku bunga yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian dan T yang ada di sini adalah time atau waktu dalam periode, biasanya asumsinya adalah 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun. 1 tahun itu ada 2 macam hitungan harinya. Ada yang 360, ada juga yang menghitung 1 tahun adalah 365 hari. Nah, ini penting bagi dunia perbankan
anggapan terhadap 1 tahun adalah 360 atau 365 itu penting bagi dunia perbankan karena memberikan nilai tersendiri. Jika menggunakan waktu 360 hari dalam setahun disebut bunga tepat. Dan jika waktunya 165 hari disebut bunga biasa. Dari pihak perbankan biasanya untuk kredit menggunakan bunga biasa dan untuk tabungan menggunakan bunga tepat. Nah, ya toh? Dari perbankan biasanya untuk menghitung bunga kredit menggunakan bunga biasa. Nah, bunga biasa itu berarti yang berapa? 365 hari untuk kredit. Sedangkan untuk tabungan menggunakan bunga tepat yang 360 hari. Nah, itu jadi ada keuntungannya kalau selisih 5 hari. Atau selisih 5 hari kalau kali 5 tahun sudah 1 bulan. Artinya pinjaman yang kepada masyarakat itu hitungannya 5 tahun, tapi ada tambahan 1 bulan di dalamnya. Tambahan 1 bulan, berarti 5 tahun 1 bulan. Begitu pula kalau misalnya kita simpan di bank, dia pakai yang 390 hari, berarti misalnya kita menyimpan, menabung 5 tahun, ya 5 tahun hitungannya persis, tidak ada waktu tambahan. Itu polisi bagi perbankan untuk ya berbisnis. Karena lebih menguntungkan. Di mana bunga tepat akan lebih menguntungkan pihak perbankan sebagai pembayar bunga kepada para nasabah. Sedangkan bunga biasa menguntungkan perbankan karena menerima suku bunga nilai bunga kredit yang relatif lebih besar dari suku bunga nilai bunga tabungan. Maka besar T atau time waktu adalah ya berdasarkan uraian di atas ini dari sisi waktu ini, maka asumsinya adalah waktu yang dinyatakan dalam T atau time ini sama dengan banyak bulan kali transaksi bagi 12. Kalau hitungan 1 bulan. Kalau hitungan per hari, 1 hari, waktu sama dengan banyak hari kali transaksi bagi 365 hari untuk bunga biasa. Bunga biasa atau T sama dengan banyak hari kali transaksi bagi 360 hari untuk bunga tepat. Nah, gitu. Jadi dari sisi waktunya saja sudah ada tambahan. Kalau misalnya pakai bunga istilahnya bunga biasa, waktu tambahan bulanan, apalagi dari sisi hitungan angka-angkanya 365 dibagi berarti keuntungannya lebih banyak. Oke. Supaya lebih paham apa yang kita bahas ini, maka langsung kita membuat contohnya saja. Contoh pertama, sifata suatu hari pinjam uang ke bank dengan pokok pinjaman sebesar 10 juta dengan tingkat suku bunga adalah 18% per tahun. Tentukan A. Nilai bunga selama 1 tahun yang akan datang. B. Nilai bunga selama setengah tahun yang akan datang. C. Nilai bunga selama 1 bulan yang akan datang. Nah, jadi untuk lebih kita pahami rumus tadi, rumus ini P sama dengan S per R kali T terkait dengan bunga tadi. P adalah pokok pinjaman ataupun pokok simpanan, S adalah nilai suku bunga dalam bentuk rupiah, kemudian R ini adalah rate interest atau apa istilahnya itu persentasenya, sedangkan T ini adalah waktunya. Nah, ada soal contoh, ada Tuan Fata dia pinjam uang di bank sebesar 10 juta. Suku bunganya atau nilai R-nya ini adalah 18%. Maka pinjamannya, maka tentukan A. Nilai bunga selama 1 tahun. B. Nilai bunga selama setengah tahun atau 0,5 tahun yang akan datang. C. Tentukan nilai bunga selama sebulan yang akan datang. Jawaban, ya kita menjawab A dulu. A. Nilai bunga selama 1 tahun yang akan datang. Ya, tentunya kita menulis ulang rumusnya karena memang etikanya kayak begitu. P sama dengan S per R kali T, di mana P-nya kita sudah dapat adalah 10 juta. Pokok pinjaman
yaitu 10 juta. Ya toh? Jadi P ini bisa dia pinjaman, P juga bisa dia tabungan. Menyimpan di bank atau meminjam dari bank misalnya, itu dirumuskan dengan P, ya toh, pokok. Sama dengan S, ya S ini adalah berapa nilai rupiahnya, bunganya, itu yang nanti kita cari kan, pertanyaannya itu yang kita cari, nilai bunga selama setahun yang kita cari. Kemudian R adalah 0,18, ya 0,18 atau 18% kali 1 tahun, 1 tahun uang ke bank pinjaman sebesar tingkat suku bunga per tahun. Nah, di pinjaman 1 tahun ini. Nah, tinggal dicari, ya dibalik S sama dengan P kali R, ya toh? Jadi R kali T-nya dulu, 0,18 kali 1 tetap 0,18. Kemudian di sini ditulis S sama dengan 10 juta kali 0,18. Turunkan, tulis ulang S sama dengan 1.800.000. Artinya 10 juta kali 18% sama dengan 1.800.000. Nah, itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan A, kita sudah mendapatkan satu pinjaman S bunga selama 1 tahun itu adalah 1.800.000. Nah, ini bunga sederhana. Oke. Menjawab pertanyaan kedua, yaitu bunga selama setengah tahun atau 6 bulan. Karena transaksi pinjaman, maka dalam hal ini pihak perbankan menerapkan bunga biasa. Ya, P sama dengan S per R kali T, atau bisa dibalikkan juga sama kayak tadi, S sama dengan P kali RT, P kali R kali RT, mana S sama dengan 10 juta kali 0,18 belum dibagi dengan T-nya, belum dikali. Nah, kemudian dikalikan dengan 6 per 12. Nah, itu silakan silakan dibuktikan saja melalui menggunakan kalkulator. 18 kali 6 per 12 sama dengan berapa? Mungkin 0,9. Nah, 0,9. Nah, 10 juta kali 0,9 sama dengan 900.000. Nah, setengah tahun, bunga setengah tahun adalah 900.000. Nah, oke. Kemudian pertanyaan C-nya pada soal pertama tadi, yaitu nilai bunga selama 1 bulan. Ya, kita tulis ulang lagi, P sama dengan S per R kali T. S diturunkan sama dengan P kali R kali T. S sama dengan 10 juta kali 0,8 kali 1 per 12 sama dengan diturunkan S sama dengan 150.000. Nah, itu nanti dibuktikan dengan menggunakan kalkulator. 18 kali 1 per 12 sama dengan berapa? Baru dikalikan dengan 10 juta, dapatnya 150.000. Nah, itu 150.000. Nah, ini contoh menghitung bunga sederhana untuk kasus pinjaman dari Tuan Fata ini. Nah, sekarang kita melihat contoh yang lain. Si Novel nomor 2, contoh 2. Si Novel mendepositokan uang tunai ke bank sebesar 30 juta dengan tingkat suku bunga per anual per tahun 15% selama 90 hari. Silakan hitung nilai bunga deposito yang akan diperoleh selama 90 hari kemudian. Nah, 90 hari kemudian. Ya tak? Nah, di sini ya, kalau yang tadi pinjaman, kalau yang ini menyimpan tapi dalam bentuk deposito. Ada deposito dan merupakan salah satu produk dari setiap perbankan. Selain tabungan biasa, ada juga tabungan deposito, ada tabungan giro. Nah, tabungan deposito itu tabungan yang berjangka waktu. Ada yang jangka waktu 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun, sekian tahun tergantung daripada kebijakan bank itu sendiri.
selama misalnya kita deposito 3 bulan, selama uang tersimpan tidak boleh diambil. Pas jatuh tempo 3 bulan, maka harus ditarik atau diperpanjang untuk jangka waktu yang lain lagi, misalnya 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan deposito, bukan seperti tabungan biasa bisa kita simpan hari ini, besok pagi kita tarik kembali, atau kapan kita tarik, atau kapan kita menyimpan, tidak masalah. Tapi deposito itu ada aturan, sekali simpan menunggu sampai jatuh tempo waktu depositonya, apakah yang disepakati 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru bisa menarik, atau tidak. Kalau tidak menarik berarti memperpanjang depositonya. Nah, di sini menggunakan Sinovel ini, Sinoval dia ingin mendepositikan 30 juta dengan asumsi bunga yang sama berlaku untuk 1 tahun. Nah, digunakan dalam rangka menghitung deposito Sinovel ini, yaitu sebenarnya sebesar 15%. Nah, ini dia deposito 90 hari. 90 hari. Oke. Silakan hitung nilai bunga deposito yang akan diperoleh selama 90 hari kemudian. Nah, kita menjawab. Jawaban diketahui P atau pokok simpanan dalam bentuk deposito adalah 30 juta. Kemudian rate interest atau nilai suku bunga persennya adalah 15%. Karena deposito bersifat tabungan, maka bank menggunakan bunga tepat lebih menguntungkan sebagai pembayar bunga deposito, sehingga T-nya adalah 950 per 365. Nah, 365. P sama dengan, kita menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang sama. P sama dengan S per R kali T. S didapat dari S sama dengan P kali R kali T, di mana S sama dengan P adalah 30 juta, R 15%, kali T-nya adalah 90 per 265. Nah, jadi dicari dulu 15 kali 90 kali bagi 265 sama dengan berapa. Nah, ini sebenarnya bukan 255, tapi sebenarnya adalah 365. 365. Nah, didapat berapa? Kemudian dikalikan dengan 15%, dikalikan dengan 30 juta. Nah, dengan demikian kita dapat nilai bunga yang diharapkan oleh Sinovel ini pada simpanannya yaitu 1.109.589,041. Nah, itu. Jadi Novel mendepositikan uangnya 30 juta itu untuk 390 hari dengan rate bunganya adalah 15%, maka pada hari ke-90 dia mendapatkan uang itu dengan bunganya adalah 1.109.599.991. Nah, ini bunganya. S ini artinya bunga dalam bentuk rupiahnya. Ditambah dengan 30 juta berarti 31 juta sekian. Oke. Nah, itu adalah contoh soal kedua terkait dengan konsep bunga atau bunga sederhana. Oke, soal yang ketiga. Tuan Kadir menginginkan suku bunga yang diterima 60 hari akan datang sebesar 2.500.000 dengan asumsi tingkat suku bunga tabungan konstan atau flat sebesar 12% per tahun. Saya ulangi. Tuan Kadir menginginkan suku bunga yang diterima 60 hari akan datang sebesar 2.500.000 dengan asumsi tingkat suku bunga tabungan konstan rata sebesar 12% per tahun. Berapakah Tuan Kadir pertama kali harus menabung? Nah, ini. Jadi yang pertama sekali tadi, contoh pertama adalah meminjam dari bank dengan hitungan bunganya. Kemudian contoh kedua adalah kalau menyimpan di bank dengan bunganya. Sudah kita ketahui. Contoh ketiga ini ibarat Tuan Kadir dia menghayal. Dia menghayal untuk dapat uang 2.500.000 kalau dia simpan uang di bank dengan hitungan bunganya adalah 12%. Nah, 12% berapa yang harus dia simpan supaya dia dapat 2.500.000 itu. Nah, itu artinya menghayal, halu. Nah, Tuan Kadir dia menghayal, menginginkan suku bunga yang diterima 60 hari kemudian
sebesar 2.500.000 dengan berlaku persentase bunganya adalah 2%. Maka pertanyaannya, berapa yang harus Tuan Kadir menyetor di bank? Nah, sekarang kita menjawab. Diketahui suku bunga 2.500.000. Nah, itu suku bunga ini artinya bunganya yang 2.500.000 adalah nilai S-nya, yaitu bukan pokok. Ya, pokok itu yang kita cari. Kemudian R-nya adalah 12% per tahun. Karena tabungan, maka menggunakan bunga tepat dengan waktu T-nya adalah 60/365 hari. Nah, sekarang kita tinggal mencari P sama dengan S per R kali T. Sama dengan S-nya 2.500.000, kemudian bagi R kali T, yaitu 0,12 atau 12% bagi 60/365 hari. 12% sebagai nilai T-nya, nilai R-nya, sedangkan nilai T-nya adalah 60/365. Kalau kita sudah dapatkan semua bagian daripada rumus ini nilai-nilainya, maka tinggal kita turunkan. Ya, turunkan di bawah. Nah, itu tentunya P sama dengan 2.500.000. Lalu kemudian kita sederhanakan yang ini. 0,12 atau 12% kali 60/365 sama dengan 0,01973. Ya, minta maaf, ini semestinya ada di bawah sini, tapi dia lompat ke sini, harus dia duduk di bawah sini, di bawah 2.500.000 per 0,0197. Nah, kalau sudah demikian, maka tinggal kita mendapatkan hasil baginya adalah 2.500.000 bagi 0,01973 adalah 126,710,596. Ini komanya tidak ada kayaknya, sepertinya. Ya, hasil P-nya adalah 126.710.593. Nah, kita sudah dapatkan. Sepertinya tidak logis dengan menyimpan 126.770 pada 6 bulan kemudian dia dapatkan bunga 2.500.000. Oke. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan contoh daripada penerapan bunga sederhana dengan pendekatan matematika, rumus matematika ini untuk 3 kasus. Kasus pertama, kasus meminjam uang dari bank. Kasus kedua, menyimpan uang di bank. Dan kasus ketiga, ada keinginan Tuan Kadir atau tadi saya katakan semacam dia menghayal uang 2.500.000 di bank 60 hari kemudian, maka berapa harus dia simpan di bank. Kita sudah dapatkan nilai P-nya adalah 126.710,593. Oke. Nah, saya kira sudah cukup, waktu sudah cukup, maka sampai di sini saja pembahasan terkait dengan bunga ini, konsep bunga ini, yaitu konsep bunga sederhana. Pada video berikut kita akan bahas terkait dengan menghitung nilai pokok dan nilai bunga untuk video berikutnya. Ya, saya mengakhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.